Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel FPA Gontor. Kita akan ngobrol kali ini dengan salah satu English Master. Wah, ini dia pengajar bahasa Inggris tentang proses pengajaran bahasa Inggris itu seperti apa, khususnya di pesantren. Saya terbang ke Tazaka, kita akan ngobrolin tentang bagaimana pengembangan bahasa Inggris di pesantren dengan Master English yang sudah malang melintang di berbagai kursus bahasa Inggris di luar, kemudian dapat hidayah ya, namanya Ferry Hidayat, dapat hidayah untuk kemudian mengembangkan ilmunya di Pondok Modern Tazaka. Kita akan ngobrol bagaimana pengembangan pesantren, bahasa Inggris di pesantren, dan juga secara khusus bagaimana pengembangan bahasa Inggris di Pondok Modern. Assalamualaikum Ustaz Ferry Hidayat. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm really fine, Ustazi. Aduh. Long time no see ya. Long time no see. Waktu antum ke Tazaka selalu ini, Ustaz. Waktu kita jadwal kita tabrakan. Ya. Ustaz Ferry, kalau kita ngomongin bahasa Inggris itu komponen pengetahuannya apa saja sih bahasa Inggris itu? Biasanya kalau dalam pengajaran bahasa Inggris, ya, namanya bidangnya ELT, English Language Teaching. Nah, dalam dunia ELT itu, Inggris itu sering dibagi menjadi 4 skill, Ustaz. 4 skill utama. Yang pertama, reading atau skill membaca, memahami bacaan. Kemudian yang kedua, skill listening, memahami tutur kata native speaker. Kemudian yang ketiga, skill speaking, bertutur atau bercakap-cakap dengan ungkapan yang khas dalam bahasa Inggris. Nah, yang terakhir writing atau menulis gagasan dengan bahasa Inggris. Jadi ada 4 skill yang biasanya itu diajarkan di pengajaran bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris PBI misalnya. Okay. 4 skill ini harus seimbang ya? 4 skill ini semestinya begitu. Cuma kalau di pondok ya, itu ada 1 skill yang kurang. Itu skill listening. Kan? Nah, jadi skill listening itulah yang terutama pada saat kita keluar dari pondok, Ustaz. Ana sendiri ngerasakan pengalaman karena kurang listening, jadi akhirnya apa yang kita ucapkan itu banyak salahnya. Kalau di pondok kan kita listeningnya mendengar suara dari ustadz, ya kan? Kita juga punya metode kan, apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, apa yang engkau alami, semua adalah pendidikan. Nah, pas di pondok itu kebetulan ada beberapa yang kita dengar ternyata itu penuturannya salah, sehingga itu menjadi apa namanya turun temurun ya, terpatri ya turun temurun, kemudian kita anggap itu menjadi yang benar. Nah, begitu kita keluar pondok, nah baru ketahuan, kita diketawain sama teman-teman. Jadi kayak umpama nih Ustaz. Ya. Ana mendengar berkali-kali tuh ini kan, study by heart, gitu kan. Iya. Study by heart, belajarlah dengan giat, gitu kan. Yeah. Nah, itu begitu Ana pakai di luar, Ana ngomong sama teman gitu kan,
please study by heart. Ah, ah. Itu semua apa tuh artinya? Yes, belajar dengan giat. Oh, Ah. bukan study by heart, yang betul study hard, gitu kan? Tapi Oh, karena kita sering dengar study by heart, itu. Nah, oke. maka tadi eh, Ana berkesimpulan, oh iya, ternyata listening kita kurang ini, gitu kan? Eh, Kalau speaking kita selalu speaking kan, jago lah ya. ada muhadoro, kemudian ada Oke. muhadasah usbuiyah, ya kan? Mm-mm. Terus juga bagi yang punya waktu untuk kursus lagi di kursus-kursus. Nggak tahu sekarang Ustadz, kalau di zaman kita kan ada kursus ya, Showdown Ya, English course ya kan, Vicu English betul. course, terus ada juga Spirit, kan, terus Tech. ada juga Stimulative English course, Stack. Ya, Nah, nggak tahu sekarang apa masih ada, cuma masih. kursus-kursus itu masih ya, alhamdulillah. Nah itu kursus sangat membantu saat Ana itu Hmm. baru dapat listening itu. Ana ingat di Vicu English course kita pakai buku namanya New Concept English. Ah, new konsep betul. Nah di buku New Concept English itu baru Ana dapat materi listening. Eh, Karena kita sampai dengar sekarang kaset masih ya. ingat itu. Ana masih sampai sekarang masih ingat itu. Tentang apa? It's a private conversation. Nah gitu kan. Ah, Itu baru oke. apa namanya? Baru dapat santri-santri itu listening hanya pada saat kursus. Tapi kalau bagi santri yang enggak ikut kursus nggak dapat. Speaking, Ah, ah. kemudian reading, kemudian dapatnya writing. Writing itu kan composition ya. Kita Ya, kan dapat mengarang kan. ya. Nah, terus juga kita dapat grammar gitu. Nah, cuma Ah, listeningnya itu yang kurang bagi yang tidak ikut kursus. oke. Itu ada 4 skill ya. Nah, Iya. pengetahuan yang harus didalami, dikuasai oleh siswa. Itu kan ada grammar, terus ada apa lagi sebenarnya? Struktur bahasa Inggris itu. Di pesantren, terutama pesantren modern seperti Gontor ya Ustadz. Ah, Nah itu pendidikan bahasa Inggrisnya sangat komprehensif. Jadi ada pendidikan bahasa Inggris yang jadi ada 3. Kalau kita biasanya membagi pendidikan bahasa Inggris di pondok modern itu menjadi 3. Pertama, pendidikan bahasa Inggris di intrakurikuler, kemudian oke. pendidikan bahasa Inggris kurikuler, nah yang terakhir pendidikan bahasa Inggris di ekstrakurikuler. Nah, Wah, kalau pendidikan bahasa Inggris di tingkat intrakurikuler, kurikulum KMI di kelas dari jam 7 sampai jam 12 itu sudah cukup Ustaz. Jadi contoh ya, kalau bahasa Inggris ya, itu kan ada English lesson. ya. Nah, kemudian ada juga English grammar. Jadi kita Hmm. dapat grammar, dapat English lesson. English lesson itu juga terdiri dari reading sama conversation. Di dalamnya ada reading, ada conversation. Nah, kemudian Teksi, ada are you composition. Kita free? dapat juga teksi are you free? Nah, itu conversation kan? Ah, itu conversation, oke. Itu conversation. Nah, kemudian juga kita dapat yang di intrakurikuler itu kita dapat juga composition atau mengarang ya. Ah, Nah, jadi oke. dari intrakurikuler kita tuh dapat speaking, dapat juga reading, dapat juga writing gitu kan. Hmm. Listeningnya mungkin dari Ustadz. Jadi pada saat Ustadz itu membacakan reading, kita disuruh dengerin kan. Iya, betul. Nah, pada saat kita dengerin itu, kita ngedapetin listeningnya itu dari kata-katanya Ustadz. Nah, Ah, oke. gitu. Tapi kalau
listening untuk penutur asing kita belum dapat. Kita nggak dapat di situ. Oke. Jadi yang belum itu listening dari penutur asing ya, yang belum ada ya. Betul, betul. Oke, itu tadi intrakurikuler. Nah, itu baru intrakurikuler. Nah, kalau co-kurikuler kita dapat dari asrama, Ustaz. Nah, dari asrama itu di asrama kita dapat termasuk yang di asrama itu kan ilqo mufrodat. Jadi vocabulary kita dapat. Kemudian kita juga dapat uslub atau idioms ya, idiomatic expression. Oke. Nah, idiom kita dapat. Jadi dari sisi vocabulary sama idiom atau apa English expressions kita dapat secara harian ya. Jadi setiap hari santri itu, Anda pernah menghitung, Ustaz? Ya, kalau kita hitung bahwa dalam seminggu itu santri mendapat 4 kali, ya 4 hari santri itu dapat 3 vocabulary baru, maka dalam waktu seminggu dia sebenarnya dapat 12. Nah, dalam 1 bulan 12 kali 4. Jadi 48. Nah, dari 4 itu baru 1 bulan. Kalau setahun, nah kalau setahun dikali lagi 12. Nah, gitu kan? Terus maka kalau 100, satu santri menghabiskan waktu di pondok itu dalam waktu misalnya 4 tahun sampai 6 tahun, sesungguhnya vocabulary yang dia dapat itu sudah bisa membuat santri tersebut bisa bercakap-cakap dengan lancar. Karena vocabulary-nya udah banyak, udah ribuan. Ya kan? Berapa santri? Nah, itu. Yang standar basic gitu ya, orang bisa bercakap-cakap itu, vocab itu berapa? Betul. Nggak berapa jumlahnya? Jadi ditambah dengan intra tadi, ya, dapat reading, dapat writing, dapat speaking dan listening. Kemudian santri di tingkat co-kurikulernya dapat vocabulary, beribu-ribu vocabulary, ya kan? Nah, ditambah lagi di tingkat ekstrakurikuler, santri yang memang suka untuk ikut kursus tambahan. Yang tadi tuh kayak Vicu, ada showdown dan sebagainya. Maka Ana yakin seorang santri itu sudah punya modal untuk bercakap-cakap, bisa menulis dengan baik, dengan vocabulary yang ribuan, kemudian writing dan speakingnya dan sebagainya itu sudah oke, Ustaz. Maka Ana yakin kalau Ana punya ungkapan kayak gini, satu orang anak lempar aja ke pondok dalam waktu 6 tahun, maka begitu keluar dia udah bisa cap cip cup bahasa Inggris. Nah, menurut Atur tadi, kenapa ada yang bisa, ada yang enggak? Ada yang bagus sekali, ada yang standar, ada yang biasa-biasa saja bahasa Inggris. Oke. Nah, itu kalau menurut Ana, Ustaz, menurut pengalaman Ana, tergantung dari
bagaimana dia mengaplikasikan vocabulary dia yang sudah banyak itu. Ya, minimal santri itu bisa ngomong bahasa Inggris di tingkat kata. Contoh, ya, anak pernah tanya santri, misal kalau apa namanya studi kasus yang sekarang anak dapat, misalnya santri Tazaka. Nah itu seminimal-minimalnya santri Tazaka itu nggak bisa bisa ngomong bahasa Inggris itu di tingkat kalimat, di tingkat satu kata, misalnya what is this, dia akan jawab this is a book, atau nggak pakai this is, a book. What is this, a chair. Jadi cuma minimal dia bisa bilang a book, a chair, dan sebagainya. Itu sangat minimalis. Nah, yang lebih bagus lagi, kalau dia suka menggunakan kata-kata itu dalam kalimat sehari-hari, baik dalam tutur kata maupun dalam tulisan, maka dia akan menggunakan misalnya frasa. Jadi frasa itu kayak begini, dia udah bisa bilang this a book, that a chair, chair over there, book over there. Itu tingkat frasa. Nah, kalau dia itu suka ngomong terus, kayak kita dulu kemana-mana bawa kamus mini, ya, John Ecole, kamusul Jeb, John Ecole, atau Oxford Advanced Learners yang kecil itu, ya kan? Yang kecil kemana-mana sambil makan baca, gitu kan? Nah itu maka kemampuannya bukan lagi frasa, tapi sudah kalimat, ya. Sudah kalimat. Jadi dia udah bisa bilang where you come from, I come from Jakarta. Jadi sudah kalimat lengkap. Nah, kalau dia udah kecintaannya udah oke, bukan hanya Komusul Jaib, tapi Oxford dibawa terus kemana-mana, yang tebelnya segini dibawa kemana-mana, ya kan? Terus malah begitu kita tanya, Anta limaza tahmil hazal komus, ana sa'afat Ustaz. Wah, itu udah top. Nah, kalau kayak begitu dia maksimalis. Dia bukan hanya bisa ngomong bahasa Inggris tingkat kalimat, tapi udah connected speech ya. Ngomongnya udah ini keren gitu kan. Jadi tingkatannya menurut Ana, kata, terus habis itu kalimat, frasa, terus frasa dulu ya, habis itu kalimat, habis itu ya sudah connected speech. Dia udah bisa merangkai dengan kalimat yang panjang, connected speech. Maksimalis yaitu connected speech, tapi connected speech ya di pondok di mana-mana pasti sedikit, Sir. Jadi capable minority. Kenapa? Kalau piramida itu gimana itu? Piramida skill, English skill di pondok. Ya, gitu kan. Jadi yang maksimalis, yang sudah top banget, yaitu piramidanya paling ngerucut yang di atas. Sedikit. Gitu. Jadi capable minority, namanya minority, jadi sedikit. Menurut pengalaman Ana, sejelek-jeleknya atau seminimalisnya santri, pada saat ngomong mereka sudah bisa di tingkat kalimat. Itu yang keren. Okay. Nah, sekarang begini, kita nggak ngebicarakan grammar, Mas. Kita nggak ngebicarakan grammar. Kalau grammar
kan butuh akurasi, betul. ya kan? Ah, Nah, tapi kalau orang santri pondok modern, eh, fluensinya udah top, kefasihan, kelancaran bicaranya top. Meskipun grammarnya tingkat akurasinya masih kurang, tapi it's okay untuk komunikasi bisa. menurut antum Ustaz Ferry, ini kan tadi ya, yang pengetahuan bahasanya bagus, itu masih mengerucut piramida. Gimana itu biar bisa menjadikannya kotak jajaran genjang itu loh, jajaran genjang, kotak persegi 4 gitu ya, nggak lagi segitiga. Jadi yang kemampuannya tinggi itu setidaknya tidak mengerucut, tapi agak lebih membesar lah. Itu Ya. Jadi gini Ustadz, kita itu masih menganggap bahasa Inggris itu fardu kifayah. okay. Jadi pesantren itu menganggap bahasa Arab itu fardu ain. Okay. Sedangkan bahasa Inggris fardu kifayah. Maka kita akan melihat ya itu sangat tercermin di kurikulum KMI bahwa subjek yang terkait dengan bahasa Inggris itu masih sedikit dibanding yang bahasa Arab, Ustaz. Oh, padahal tadi Jadi, itu ya, 3 faktor itu ya, intra, co, sama ekstra ya. Oh, oke. Betul. Okay. Nah, akan tetapi di intra, di tingkat intrakurikuler bahasa Inggris itu dalam pengamatan Ana itu masih fardu kifayah, dianggap fardu kifayah, sehingga subjek yang terkait bahasa Inggris itu cuma 3: composition, reading, kemudian speaking. Sudah cukup. English lesson, grammar, composition, sudah. Sementara bahasa Arab kan banyak sekali. Iya. Iya, jadi wajar kalau santri pondok modern bahasa Inggrisnya dibanding dengan bahasa Arab, penguasaan bahasa Arabnya lebih baik daripada bahasa Inggris. Oke. Oh, itu memang karena secara umum. Nah, tinggal ini Ustaz, kalau iya. Jadi kalau ingin semuanya seperti persegi 4 yang kata antum tadi, maka ada beberapa rekayasa, Ustaz. Gimana rekayasanya kita bisa merekayasanya di tingkat co-kurikuler sama di tingkat ekstrakurikuler. Oke. Nah, kalau di tingkat co-kurikuler, maka ansitot lugawiyah yang ada di asrama itu bisa diperkaya, divariasikan lebih lanjut dengan skill-skill yang lain, skill yang lebih relevan, gitu. Oh, oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga rekayasanya di tingkat ekstra kurikuler. Kurikulum yang ada di kursus, misalnya kursus seperti tadi, kursus Vicu, Shodon, dan sebagainya. Kalau Anda lihat kan materi Shodon sama Vicu, itu kan hanya listening aja, Ustaz. Kalau di Vicu ya, karena Anda pernah pengalaman di Vicu, itu kita ngedengerin kaset tutur kata penutur asing. Kemudian kita pronounce dengan pronunciation yang benar. Nah, setelah itu ada question, ada pertanyaan.
Berarti pertanyaannya comprehension, hanya mengenai apa isi Pemahaman. cerita tersebut, pemahaman, comprehension. Jadi reading sama listening ditambah speaking pada saat kita ngejawab, gitu kan. Writing nggak ada, writing nggak ada. Jadi dan kalau di Shodan gitu juga, Shodan pakai itu kan yang stories American anecdotes, Ya. ya kan, anekdot. Nah, itu juga yang diperdengarkan kan kaset. Setelah diperdengarkan kaset, lantas kemudian di situ ada question. Nah, setelah question di situ kita disuruh jawab. Berarti di situ skill yang ada di situ adalah listening, kemudian reading, kemudian speaking. Writingnya nggak ada. Writingnya nggak ada. Jadi memang kurikulum ekstrakurikuler, nah itu bisa diperkaya. Misalnya, bisa aja karena sekarang yang lagi relevan di luar pondok itu adalah persiapan TOEFL. Nah, di tingkat kursus di ekstrakurikuler, masukkan kurikulum persiapan TOEFL, masukkan kurikulum persiapan IELTS, masukkan kurikulum persiapan SAT, GMAT, dan seterusnya. Nah, insya Allah dengan begitu skill bahasa Inggrisnya santri pondok modern, nah itu bisa. Itu menurut Anas. Jadi kurikulum itu sudah oke, sudah fix. Tinggal kita rekayasa penambahan, satu di asrama, yang kedua di kursus-kursus bahasa Inggris berarti ya? Yes, betul. Oke. Nah, saya pengen antum cerita, Ustaz. Kalau pengalaman antum di Tazaka ini, apa yang antum lakukan untuk peningkatan bahasa di Tazaka? Alhamdulillah sama, Ustaz, dengan yang di Pondok Gontor. Gimana? Jadi ya di tingkat intrakurikuler sama ya, kita juga mengajarkan reading, kemudian mengajarkan juga composition atau menulis ya, writing. Nah, juga kita mengajarkan pula grammar. Nah, hanya saja di sini ada ijtihad. Jadi sesuai dengan yang tadi Ana sebutkan di awal, Ustaz, bahwa kita itu kurang listening. Oke. Ya, kita itu kurang exposure dengan tutur kata orang Inggris asli, atau orang Amerika asli, atau orang Australia asli, gitu kan. Jadi kurang native speaker. Nah, maka kemudian ijtihad kami, majelis guru di Pondok Modern Tazaka, kita akhirnya bikin materi listening, Ustaz. Jadi apa itu materinya? Buku kelas 1 itu kita kita format ulang, lantas kemudian kita masukkan listening di situ. Ngapain listeningnya itu? Jadi listening kita ambil dari bermacam sumber, ada juga dari AI, Ustaz. Jadi sekarang ini kan sudah banyak converter text to voice, ya kan? Malah kita bisa memilih ini American English, apa ini British, apa Australian, atau New Zealander, dan sebagainya. Nah, dari situ kita bikin teksnya, kita ketik, lantas yang keluar orang yang ngomong, Ustaz.
Oke. Nah, dari situ kita download. Nah, itu menjadi bahan listening kita Hmm. gitu. Jadi setiap ngajar, Syukur-syukur kalau gitu, ya ngajar itu di setiap didengarkan ke ngajar. santri. Betul. Jadi reading kelas 1 di Pondok Modern Tazaka itu ada 2 segmen. Part 1, part 2. Jadi setiap chapter itu ada part 1, ada part 2. Nah, part 1-nya itu listening, Hmm. part 2-nya reading. Hmm. Nah, listening itu tadi kita ambil bahannya dari, ada yang dari native speaker, ada yang dari AI, text Artificial to voice intelligence, ya. converter. Text to voice, ya. Oh, oke. Jadi yang Eh, ngomong emang orang asli ya, kalau text to voice itu. yang ngomong orang asli, yang ngomong orang Ah, asli, terus yang ini, terus kita variasikan yang American English, sama yang British, sama yang Australian, sama yang New Zealander, sama Indian. Orang India kan bahasa Inggrisnya juga pakai bahasa Inggris Indian kan. lucu juga ya. Itu kita perdengarkan. Kita Oke, perdengarkan. itu satu. Oke, terus apa lagi? Nah, jadi dari tingkat intra kita membuat ijtihad listening, itu yang pertama. Tapi itu Nah, baru kelas 1. Insya Allah kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya menyusul. oke. Nah, di tingkat kemudian di tingkat intrakurikuler juga kita melakukan ijtihad untuk kelas reading kelas 5, kelas 6, Ustaz. Itu Hmm, kita eh, masukkan materi persiapan TOEFL. Jadi kelas 5 itu reading mereka itu persiapan TOEFL. Jadi kelas 5 itu persiapan TOEFL untuk menghadapi soal reading comprehension. hmm. Kemudian untuk kelas 6-nya kita masukkan materi persiapan TOEFL untuk listening dan structure. Oh, Nah, itu dari situ kemudian dibuat materi khusus. masuk, nah Ustaz, masuk ke kurikulum reading KMI. Kelas 5 dan kelas 6 dipersiapkan untuk TOEFL preparation. Itu kurikulumnya bagaimana menyiapkannya, Sateri? Untuk kelas 5 kita eh, eh, ya berdasarkan ijtihad kita majelis guru Ustaz. Hmm, Jadi kelas 5 kita fokuskan agar santri mempelajari beberapa strategi yang nanti bisa mereka gunakan pada saat mereka mendapat soal reading comprehension atau pemahaman bacaan. Kalau di hmm, pondok kan kita mendapatkan reading itu hanya berbentuk teks ya Ustaz. ya, Lantas setelah ada teks, kemudian uh, mufrodat atau vocabulary-nya kemudian dibahas. Setelah dibahas oke. vocabulary-nya, kemudian di situ ada questions, ada Ya. pertanyaan. Lantas question-nya itu dijawab. Jadi memang hanya sebatas itu. Nah, kalau kami majelis guru merasa ada yang kurang di situ. Kurangnya adalah kita belum membekali santri untuk mendapatkan strategi-strategi yang efektif untuk memahami reading. Hmm, Maksud Ana gini Ustaz, alangkah baiknya kalau santri itu pada saat keluar pondok, santri
kan mendapatkan berbagai jenis teks ini Ustaz. Bukan hanya teks reading dalam bentuk reading yang cerita dan sebagainya gitu, tapi segala jenis reading. Nah, kalau mereka dikasih strategi misalnya bagaimana how to scanning, kemudian skimming the text dan sebagainya, kemudian bagaimana cara menemukan the main idea, ide pokok dalam setiap paragraf. Kemudian misalnya what is the tone of the author, si pengarang ini punya sikap apa sih yang ditampilkan dalam teksnya, atau kalau bahasa kita sekarang reading between the lines, memahami bacaan tapi tingkat kedua, apa yang tersirat bukan apa yang tersurat. Nah, kalau skill tersebut diajarkan ke santri, insya Allah itu juga berguna. Maka setelah kita berdiskusi, maka kemudian kita mendapatkan satu insight, maka kita memutuskan untuk memasukkan reading strategi sebagai kurikulum KMI kelas 5. Nah, reading strategi. Reading strategi. Jadi reading strateginya kayak gitu, misalnya how to find the main idea, bagaimana menemukan ide pokok. Ide pokoknya. Yang kedua, itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya how to know the unknown word, how to know the meaning of unknown word through context clue. Bagaimana cara memahami arti kata yang tidak dikenal lewat konteks. Nah, skill-skill seperti itu amat dibutuhkan untuk memahami teks-teks akademis yang insya Allah akan santri dapat ketika santri keluar pondok. Nah, itu kemudian kita kasih latihan-latihan. Nah, latihan readingnya langsung dari reading yang ada di TOEFL. Jadi soal-soal TOEFL yang ada di buku-buku TOEFL itu kita kumpulkan, kita jadikan itu sebagai latihan. Nah, nanti pada akhir semester itu diujikan dalam ujian resmi KMI. Oke. Jadi look like TOEFL exam ya berarti ya? Betul. Jadi seakan-akan belajar kelas 5 itu belajar readingnya untuk persiapan TOEFL dong ya? Betul. Nah, nanti pas kelas 6, pas kelas 6 mereka dapat lagi listening strategi sama structure. Jadi semester 1 mereka dapat structure completion skill. Jadi sebenarnya structure yang ada di TOEFL itu semua menguji pengetahuan grammar yang sudah diajar di kelas 3 itu, Ustaz. Jadi English grammarnya kita tentang part of speech di kelas 3. Kemudian pas di kelas 4 kita dapat tenses, English tenses. Kemudian di kelas 5 kita dapat tentang gerund, infinitive, dan seterusnya. Nah, terus di kelas 6 kita dapat conditional sentences tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, semuanya itu diujikan di structure kalau di ujian TOEFL. Maka semua pengetahuan grammar yang dari kelas 3 sampai kelas
6 itu kita ramu lagi untuk persiapan TOEFL bagian structure. Nah, itu. Nah, nanti pas semester 2 grammar. Kalau yang ini structure kan itu menguji kemampuan grammarnya santri kan. Oke. Nah, nanti pas di semester 2 mereka mendapat listening strategis. Nah, itu strategi-strategi bagaimana memahami kuliah pakai bahasa Inggris. Gitu kan. Nah, kita memproyeksikan siapa tahu ada santri-santri kita yang setelah dari pondok ternyata dapat beasiswa ke Australia, ternyata dapat beasiswa ke Inggris atau ke Amerika. Nah, dengan skill listening strategi ini mereka bisa memahami tutur kata native speaker dengan baik, Ustadz. Nah, itu. Jadi kalau di TOEFL 3 itu ya, speakingnya nggak ada ya? Speaking nggak ada. Kalau kalau di IELTS ada. Ya, kalau di ujian TOEFL hanya kalau di IELTS ada. Kalau ujian TOEFL part 1-nya itu listening, part 2-nya itu structure, part 3-nya reading. Oh, jadi diharapkan santri sudah mengenal ya model-model ujian TOEFL itu ya. Sahih. Nanti pada saat jadi setelah kita menyiapkan santri dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kemudian pas lagi kelas 5, kelas 6 kita siapkan mereka untuk memahami soal TOEFL reading, listening, sama structure. Sementara di kelas 1 sampai kelas 4 mereka sudah kita expose dengan listening lewat rekayasa ijtihad kita yang tadi itu, Zat, memasukkan listening di dalam reading. Nah, ditambah lagi di tingkat kurikuler asrama. Nah, itu kan ada ilqa mufradat, ada uslub, idiom, kemudian ada muhadasah, itu dengan modal 1000 kosakata. Nah, maka kita memproyeksikan santri sudah vocabulary-nya sudah cukup. Yang kedua, mereka sudah siap menghadapi ujian bahasa setingkat TOEFL. Nah, maka nanti begitu mau lulusan ujian, kita wajibkan mereka ikut TOEFL yang beneran. Kita kerjasama dengan lembaga penyedia jasa TOEFL resmi seperti di UGM, di Undip, atau di Jakarta. Kita kerjasama dengan mereka. Nah, untuk ujian di Tazakat. Jadi ujian TOEFL internasional? Ya, betul. Namanya TOEFL ITP. Apa itu? Langsung dari ITP itu dari lembaga internasional yang ada di Amerika itu, Ustaz. Oh, yang resmi berarti ya? Resmi. Jadi nanti yang santri yang dapat nilai 500 itu langsung dapat sertifikat TOEFL yang berlaku 2 tahun. Jadi pada saat mereka selesai mengabdi, masih ada 1 tahun sertifikat itu. Nah, mereka bisa untuk apply scholarship dengan sertifikat itu, Ustaz. Ini sudah berapa tahun yang ujian TOEFL ini, santri ini?
Alhamdulillah dari tahun 2019 Ustaz. 2019. Iya, sebelum Covid. Nah, Pengalamannya berapa persen yang 500 ke atas TOEFL-nya itu? masih sedikit, Range-nya ya? cuma yang rata-rata itu 425 Ustaz. Karena itu kita patok 425 itu lulus. Tapi kalau kurang dari 425 harus mengulang sampai dapat Harus, 425. harus mengulang itu bagaimana? Mengulang ujian lagi. Dia belajar sendiri lagi? Belajar lagi dengan materi persiapan TOEFL yang sudah kita kasih. Kemudian di tingkat ekstrakurikulernya kita kasih lagi IDOF kursus Tambahan ya? bagi almuid. Iya. Untuk yang khusus untuk repeaters. Nah, Ya. setelah itu mereka mengulang lagi ujian resmi. Oke. Saya kira lumayan bagus lah ya, 425 kalau TOEFL internasional itu ya. Alhamdulillah. Yang bikin kita ini Ustadz agak takjub ya. Itu ternyata santri kita bisa mencapai 560, 570 itu ada. Ada Ustadz. Meskipun cuma dalam setiap angkatan itu bisa dihitung jari, bisa misalnya ada 10 orang atau cuma 12 orang, maksimal 15 orang. Tapi di atas 500. 550, di atas 550. Oh, di atas 550. Wah. Betul. Saya kalau tes belum tentu juga tuh 500. Subhanallah. Jadi memang ya subhanallah. Makin makin hari ke hari yang datang ke pondok itu memang high quality santri Ustaz. Dan itu bikin kita optimis. Kalau kita kasih input yang bagus, maka outputnya keren. Jadi ini menunjukkan juga ya, bahasa itu sebenarnya bukan masalah umurnya lebih tinggi gitu ya, mahasiswa maka akan lebih pintar gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita pembelajarannya ya, umur berapa saja ya. Betul. Apalagi kalau dikasih strategi terus, Ustadz, ya kan? Dikasih strategi, itu, iya kan? Jadi bukan hanya pembelajarannya, tapi strateginya ya untuk menghadapi ujian itu. Iya, kan di pondok atorikoh ahamu minal madah. Kita kasih torikohnya dalam bentuk strategi, ya. Strategi. Ke depan kita malah ini Ustaz, kalau seandainya memang dimungkinkan, ini kita juga sedang menggodok apakah bisa IELTS itu masuk ke kurikulum KMI juga. Karena beda lagi, yang memang lebih cocok untuk beda. Cuma IELTS itu bagusnya menguji semua skill tadi, yang 4 skill tadi. Reading, writing, listening, sama speaking. Nah, yang cocok di pondok sebenarnya IELTS. Makanya UNIDA kan UNIDA itu memasukkan kurikulum IELTS, Ustaz, di dalam perkuliahannya. Karena IELTS itu menguji 4 itu. Readingnya diuji, listeningnya diuji, writingnya diuji, kemudian speakingnya diuji.
Nah, kalau TOEFL kurangnya writing, tidak ada writing. Padahal di pondok ada composition, ada mengarang. Oke. Oh, Malah oke. kalau seandainya ini angan-angan Ustadz. Semoga angan-angan ini terwujud ya. Masih belum ya? Jadi FPAG, Forum Pondok Alumni Gontor ini Ustadz. Ya. Di pondok alumni itu banyak sekali SDM yang bahasa Inggrisnya keren-keren, master English itu keren. Nah, kalau mereka bergabung, bikin satu konsorsium, bikin standarisasi bahasa Inggris, bikin kurikulum bahasa Inggris ala FPAG, yang dimana di situ kita masukkan semua materi-materi terbaik dari semua tes yang ada di dunia. Itu keren. Kenapa nggak kita bikin sendiri ala FPAG gitu kan? Wah, great Iya. idea. Iya, benar. Apalagi kan sekarang, apalagi sekarang kan semua kurikulum itu mengacu ke ini Ustadz, sekarang ke jadi di Eropa itu ada satu khusus untuk masyarakat Eropa. Dia punya satu standar namanya standar Common European Framework of Reference, jadi CEFR. Nah, semua kursus bahasa mengacu ke situ. Nah, kalau dan semua leveling kemampuan bahasa Inggris sekarang mengacu ke situ, Zat. Jadi dia tingkat sudah paling rendah dibagi. itu, ya, jadi levelitas skill bahasa itu sudah merujuk ke CEFR itu. Jadi level paling rendah itu A1, A2. Yang intermediate B1, B2. Yang advance C1, C2. Nah, bahasa Arab sudah merujuk ke CEFR. Nah, bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris pondok pesantren modern, kenapa enggak? Itu kita mengacu ke situ. Lantas kemudian bersama-sama dengan semua master bahasa Inggris yang ada di pondok pesantren FPAG, kita buat standarisasi sendiri. Ana yakin bahwa standarisasi tersebut bisa mengalahkan Cambridge. Kan selama ini kita Cambridge itu kayaknya paling keren. Iya gitu kan. Padahal bisa kita bikin. Bisa saja kita bisa, kenapa enggak Ustaz? Pondok pesantren punya ciri khas, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang penuh nilai. Ya. Islamic English. Kita punya ini bahasa Inggris yang Islami, ya kan? Kalau pakai buku Cambridge, gambar-gambarnya belum Islami, Ustaz. Oh iya ya, standar itu termasuk textbooknya ya? Iya, betul. Oh, oke, menarik sekali. Saya kira ini akan menjadi pemikiran yang luar biasa. Kita mesti obrolkan lebih jauh ini, Ustaz Ferry. Bikin konsorsium ilmu pengetahuan ya. Betul. Kalau bahasa Inggris santri pondok modern pengen maju, maka harus ada semacam rekayasa. Nah, salah satu rekayasanya rekayasa kurikulum. Tapi kita nggak bisa bergerak sendirian. Kita harus bergerak bersama-sama. Bareng-bareng. Yang jadi pattern pondok modern Gontor.
Iya, sudah ada ya dari Gontor, kita tinggal ikut patronase itu. Thank you very much Ustaz Ferry. Kita akan melanjutkan lagi. Ini sesi pertama yang sungguh sangat menarik. Gak akan habis-habis. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya ya. Tentang bagaimana pengembangan bahasa Siap. di pondok. See you next time. Kapan Siap, Mas lagi? Ferry. Assalamualaikum See warahmatullahi you. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.